Di berita terkini, saya Fazil Akasia sebagai pembawa berita dari SMA 16 akan membawakan berita tentang kenakalan remaja di SMA 16. Kita tahu bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar norma dan nilai sosial, serta mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh anak remaja. Maka dari itu, kami akan mewawancarai salah satu guru kami di SMA 16 dengan Faris di sana dengan waktu dipersilakan. Saya Alvaris dan kelompok saya akan mewawancarai salah satu guru kita tentang berita kenakalan remaja di lingkup SMA 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf atas mengganggu Ibu. Saya Alvaris dan teman-teman saya meminta izin untuk mewawancarai Ibu selaku guru BK SMA 16. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai Ibu? Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami pertanyakan tentang 3K tentang kenakalan remaja kepada Ibu. Pertama itu, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja, terutama di lingkup SMA 16? Pertanyaan apa yang dimaksud dengan kenakalan Remaja sih. kalau menurut yang kenakalan remaja itu adalah sebuah perilaku menyimpang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Kalau seandainya lingkungan sekolah, otomatis norma-norma yang ada di lingkungan sekolah. Kalau seandainya ada di lingkungan sekolah, otomatis di masyarakat. Perilaku menyimpang ini banyak banget golongannya sebenarnya. Ada bahkan ada yang golongan tinggi. Ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa faktor yang melatar belakangi anak dari kenakalan remaja di sekolah, khususnya di lingkungan SMA 16? Dan kita tahu bahwa banyak kasus tentang luar jam BBM, rokok atau Temannya tenang tidak, tapi tidak tenang lapaknya. Oke. Yang kedua, faktor yang belakangi perilaku menyimpang tersebut. Sebenarnya banyak faktor yang latar belakang kenapa remaja. Tapi kalau seandainya di SMA 16 lebih bukan remaja. Dan kebanyakan yang melatar belakangi perilaku menyimpang itu adalah teman saya. Ya, di mana masing-masing teman-teman anak ibu itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di mana dia mempunyai teman, mungkin dalam konotasinya buruk, membawa dampak yang negatif kepada dia, namun dia tetap melakukannya. Ya, kalau faktor yang melatar belakangi yang lain, mungkin dari segi agama juga kurangnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin ada juga faktor dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwasannya kita itu hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat yang sangat unik. Banyak sekali macam-macam lingkungan di mana tempat kita tinggal membawa dampak yang positif, membawa dampak yang ada empat faktor. Pertama dari lingkungan teman sejawat. Yang kedua ada agama. Dari agama, yang ketiga dari lingkungan keluarga, dan yang keempat dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya, Ya. bagaimana langkah pihak sekolah ini dan dalam mengatasi anak yang nakal tersebut? Oke. Bagaimana cara sekolah ya? Solusinya. Solusi yang dilakukan oleh sekolah dalam menangani masalah kenakalan remaja. Yang namanya kita instansi pendidikan pastinya ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah sekolah negeri. Biasanya kalau ibu dari BK, kalau seandainya ada permasalahan itu yang muncul secara langsung, misalnya ditemukan oleh GBS di luar sana, kalau berada di kantin, di jam PBN di luar kelas. Biasanya tim GBS itu membawa teman-teman anak ibu langsung ke BK, dan ibu langsung memberikan layanan-layanan yang ada di BK. Itu yang pertama. Yang kedua,
kami juga ada mereka absen. Biasanya masalah kehadiran, cabut, apa biasanya itu kan bisa dilihat dari rekap absensi. Jadi dari sana nanti ibu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, kemudian memberikan dalam pengatasan kenakalan remaja. Dan tidak hanya sebatas itu, ibu juga dengan waktu kesesuaian orang tua bahkan juga kelas sekolah kalau seandainya memang diperlukan. Nah, dan yang terakhir, bisa jadi suatu masalah itu akan kita alih tangankan. Contohnya, mungkin belum pernah kita temukan di sekolah kita. Ya, tentunya masalah kriminal pencurian misalnya. Nah, biasanya itu kalau seandainya ada terjadi tindakan kriminal seperti itu, otomatis penanganan lebih ke penanganan kasus itu diselesaikan dengan ya. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang Ibu berikan kepada kami. Semoga kasus kenakalan remaja terutama di lingkungan SMA 1 Unang ini cepat terselesaikan dan terisolasikan. Baiklah, begitu permisa, dengan berita ini saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa hasil dari wawancara kami. Untuk mengatasi kenakalan remaja, penting untuk memberikan dukungan kepada remaja dengan pendekatan yang penuh perhatian, pendidikan yang kuat, dan peluang untuk memperbaiki perilaku mereka. Saya Fazil Akasyah dan tim izin mundur diri. Selamat siang untuk semuanya.